Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Junaidi, di channel Junaid 47. Oke, channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang kadang itu kita lupa ya, atau kadang itu tidak kita sadari ya, tapi itu mungkin bisa bermanfaat bagi kita ya, atau kalau tidak kita kerjakan ya, mungkin itu bisa berbahaya bagi kita ya. Oke teman-teman, di sini ini kita ada di proyek ya, ada di proyek. Nah kita coba ini melakukan apa namanya pengecoran ya, pengecoran dinding teman-teman, dinding tangki ya. Tapi sebelum itu teman-teman tonton ya sampai habis ya, biar tidak salah paham ya, dan juga jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis, tinggal klik. Dengan mensubscribe atau berlangganan, maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya ya, yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi ya, jangan lupa ya, nyalakan atau aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan ya kalau ada konten-konten baru yang tentunya itu lebih menarik teman-teman. Oke teman-teman, nah ini kita ada di proyek ya. Jadi di proyek ini kita lagi apa namanya melakukan pengecoran ya, melakukan pengecoran untuk dinding ya, dinding tangki. Nah apa saja teman-teman apa namanya mungkin persiapan dan bagaimana ya untuk pengecoran sendiri. Jadi memang di struktur beton ya teman-teman ya, bangunan beton sendiri itu memang apa namanya pekerjaan beton pengecoran itu menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Tapi bukan masalah pengecorannya teman-teman, tapi istilahnya persiapan untuk pengecorannya itu yang istilahnya bikin istilahnya yang lama ya. Mungkin kalau pengecorannya mungkin 1 hari atau beberapa jam saja sudah selesai, tapi persiapannya sangat panjang teman-teman. Nah salah satu persiapannya apa saja ya, selain kita harus besi ya, terus kemudian juga teman-teman. Nah bekesting sendiri ya, ini bekesting juga sudah apa namanya, ini teman-teman mungkin bisa dilihat sekilas ya apa struktur tangkinya ya. Nah ini teman-teman, nah itu teman-teman, jadi struktur tangkinya sendiri ya, ini ketinggian kurang lebih 5 meter ya, dinding tangkinya ya, kurang lebih 5 meter ketinggiannya. Terus kemudian kita melakukan pengecoran di atasnya ya. Nah di atasnya ini sekali lagi mungkin jangan lupa ya, untuk pekerjaan di ketinggian jangan lupa harus pakai body harness teman-teman, body harness ya, karena itu adalah untuk pekerjaan safety kita ya, untuk keselamatan. Jadi itu. Terus kemudian ini teman-teman, ini untuk pengecorannya dinding sendiri ya. Pengecoran ini 5 meter ini kita ngecornya apa namanya keliling ya. Jadi keliling itu nantinya istilahnya 5 kali pengecoran, 5 kali tahap ya. Jadi 5 kali putaran, 5 kali putaran. Nah di sini karena kurang lebih 5 meter, jadi kurang lebih sekali pengecorannya itu 1 meter. Nah ini biasanya teman-teman ya, kalau memang pengecoran di ketinggian apa namanya biasanya itu kalau di atas 2 meter itu biasanya agak rawan untuk segregasi teman-teman ya. Jadi segregasi, apa itu segregasi mungkin bagi teman-teman yang kurang begitu paham ya. Jadi segregasi itu adalah itu terpisah ya antara apa namanya bahan-bahan material dari bentuk beton sendiri ya. Jadi beton sendiri itu terbuat dari apa namanya pasir, kerikil, dan juga semen dan air ya. Nah kalau itu istilahnya di apa pengecorannya biasanya dari ketinggian yang lumayan tinggi teman-teman, biasanya dia jatuh itu dia terjadi segregasi ya. Jadi apa namanya batunya biasanya, kerikilnya itu jatuh duluan, itu biasanya jatuh duluan. Nah lainnya itu karena kerikil itu atau batu split itu dia punya massa jenis yang lebih besar ya dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadinya makanya kalau ketinggian itu biasanya disarankan kita ngecornya tidak boleh ketinggiannya, tidak boleh terlalu tinggi ya. Karena kalau tinggi dia itu akan terjadi segregasi, jadi pemisahan. Jadi kalau sudah terpisah nanti hasil betonnya sendiri itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan.
Nah, salah satu teman-teman ya, salah satu yang untuk caranya biar ini ya. Jadi itu adalah dengan memakai kondom ya. Kondom ya. Nah, di sini kita pakai apa namanya? Pakai apa konkrit pump ya. Jadi mungkin itu bisa nanti bisa kita cek teman-teman. Itu ya. Nanti itu kita pakai kondom ke bawah, jadinya dia apa namanya? Dia mengurangi resiko tingkat segregasinya ya. Nah, ini karena kita pengecorannya sekali. Oke, mungkin kita bisa ini teman-teman. Bisa maju sedikit. Nah, ini untuk pengecorannya sendiri tadi sudah kita sampaikan kalau kita 5 kali 5 kali putaran. Kalau boleh tahu Pak, dengan siapa Pak? Dengan Gondrong, Pak. Dengan Pak Gondrong. Nah, ini namanya Pak Gondrong. Itu nama aslinya atau ininya Pak? Nama apa? Nama panggilan. Oh, nama panggilannya. Nama panggilannya Pak Gondrong. Nah, Pak Gondrong bagian apa ini Pak? Bagian Pak, fibro selimut, Pak. Kenapa? Fibro untuk selimut. Oh, jadi Pak Gondrong ini yang untuk melakukan pengecoran, tapi beliau bagian apa namanya fibro ya, ke fibro ya. Nah, mungkin sebelumnya nanti kita akan cek ya. Ini kira-kira kurang lebih berapa kubik ya? Ini kurang lebih sekitar 120-an ya. Ini kurang lebih volumenya kurang lebih 120-an. Nah, terus kemudian tadi 5 kali. Nah, ini untuk teknik fibronya ya. Jadi teknik fibronya memang fibronya sendiri ini ada berapa? Ini ada 4 ya. Ini ada 4 ya. Jadi ada 4, 1, sana 2, terus sana itu juga 3. Mungkin bisa dicek kamera, mungkin di sana 3, terus kemudian yang sana itu 4 ya. Nah, jadi itu ada apa namanya ada 4 fibro ya teman-teman ya. Ada 4 fibro, terus kemudian apa namanya fibronya sendiri ini pakai berapa ini? Ini kalau nggak salah 1,5 inch. Jadi kalau ini 1,5 inch ada bermacam-macam teman-teman. Jadi ada yang 2 inch, ada yang 2,5. Nah, kalau yang ini 1,5 ya. Jadi 1,5 itu kurang lebih sekitar 4 sentian ya, 4 sentian. Nah, ini kalau yang 1,5 ini dipakai untuk khusus yang apa namanya untuk selimutnya ya. Jadi untuk selimutnya mungkin bisa dicek sini Pak. Pak, mungkin yang sana itu Pak. Pak Gondrong. Nah, hah? Kenapa? Bagus ini. Bagus. Bagus. Oh, gabus. Oh, spon. Oh ya, ini spon. Sorry, ini spon. Jadi ya, Pak ya. Nah, ini teman-teman, apa namanya? Ini jadi itu ya persiapannya. Ini ada berapa orang yang di sini? 15 orang, Pak. Jadi ini ya, ini teman-teman ya, kurang lebih ini totalnya adalah 120 kubik, ada 15 orang ya, untuk pengecoran ya, pengecoran khusus pengecoran ya. Di luar ya, apa namanya scoring ya. Yang scoring ada berapa Pak? Yang scoring ada 5. Jadi ini teman-teman, ini dengan volume seperti ini ya, itu kita anukan 15 orang untuk yang pengecoran. Terus kemudian juga ada apa namanya ada 5 orang ya untuk scoring ya, atau bahasa ininya itu kita ngecek ya, ngecek apa namanya, ngecek bekisnya sendiri ya. Jadi dia ngecek mungkin ada kebocoran, mungkin ada apa namanya struktur bekisting yang tidak kuat atau ini ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya teman-teman. Ada 15 orang, 4 apa namanya menggunakan 4 vibrator ya, yang macam-macam tipenya. Terus kemudian saya kira mungkin itu ya, mungkin kita bisa cek kondomnya ya. Mungkin permisi Pak. Ya. Nah, ini teman-teman, ini apa namanya kondomnya, mungkin bisa di sini.
Jadi ini ya, ini kita pakai kondom, yang ini kondomnya itu sampai ke bawah teman-teman. Jadi ini sampai ke bawah ya, ini sampai apa namanya, sampai ke bawah. Jadi ini kalau mau anu bisa dimasukkan ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman apa namanya untuk proses. Jadi itu ya untuk proses pengecoran dinding tangki ya. Dinding tangki ya, jadi itu mungkin resource yang dibutuhkan segitu. Terus kemudian juga persiapannya seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Junet 47.